Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di kelas Sejarah Smart School bersama dengan Bu Indra Wulan, tempat di mana kita bisa belajar sejarah secara seru dan juga menyenangkan. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa, memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengisi link presensi terlebih dahulu. Bu Guru sudah menampilkan link QR Code yang ada di layar TV Smart kalian masing-masing di sekolah. Dalam pertemuan ini, Bu Guru juga ingin menyapa para bapak dan ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Mohon dibantu ananda kita dalam mengisi link presensi hari ini. Baik. Memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, Bu Guru selalu memberikan sebuah kalimat motivasi. Adapun kalimat motivasi hari ini berasal dari seorang aktivis dan penulis buku kenamaan yang berasal dari Kanada. Siapa dia? Ya, seperti yang sudah tampil di layar TV Smart kita, dia adalah Naomi Klein. Tahukah anak-anakku sekalian, Naomi Klein pernah mengatakan bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tetapi demokrasi itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Apa yang ingin Bu Guru sampaikan dalam pertemuan hari ini, bahwasanya negara kita atau dalam hal ini bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia jauh sebelumnya terbentuk menjadi sebuah negara. Bahkan sejak Indonesia pada saat itu masih berbentuk sistem politik peninggalan leluhur yang kita kenal dengan kerajaan, Indonesia sudah dikenal sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan memiliki peradaban yang tinggi. Maka daripada itu tentu menjadi tugas kita bersama bagaimana menjaga marwah tersebut agar tetap terjaga hingga saat ini. Anak-anakku sekalian, para generasi muda tentu juga bisa ikut melakukan bagaimana menjaga marwah tersebut. Di mana sesederhananya upaya yang bisa anandaku lakukan adalah terus semangat dalam belajar sejarah. Karena dengan belajar sejarah, kalian akan mengenali identitas bangsa kalian dan dari sanalah akan muncul rasa cinta tanah air di dada anak-anakku sekalian. Baik anak-anak sekalian, adapun kemudian yang menjadi materi kita hari ini, sebelum itu Bu Guru ingin menampilkan beberapa gambar pemantik. Tahukah anak-anakku sekalian, gambar apa yang telah Bu Guru tampilkan di layar TV Smart kita hari ini? Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah beberapa bangunan ikonik yang ada di Indonesia. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, untuk apa dan kapannya kira-kira bangunan ikonik ini dibangun? Serta apa yang menjadi peranan dari bangunan-bangunan ini di dalam perjalanan sejarah Indonesia di masa lalu? Nah,
Beberapa pertanyaan ini akan kita ulas tuntas dalam pertemuan kita dalam materi hari ini. Adapun materi hari ini yang akan kita bahas adalah terkait masalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Anandaku sekalian, masih ingatkah kalian yang terdahulu bahwasanya kita sudah membahas tentang bagaimana dinamika politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Namun yang kita bahas sebelumnya itu lebih terfokus pada politik dalam negeri. Maka yang membedakan materi hari ini adalah hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah pembelajaran ini, Anandaku sekalian diharapkan mampu untuk menganalisis bagaimana politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Anandaku sekalian, sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya demokrasi terpimpin itu adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala keputusan maupun pemikiran pada saat itu semuanya terpusat bersumber dari kepala negara. Yang tidak lain pada saat itu adalah presiden yang dalam hal ini Insinyur Soekarno. Lantas kira-kira apakah hal ini akan berdampak pada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia? Benar sekali bahwasanya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa terpimpin pada saat itu juga didominasi oleh hasrat dan cita-cita daripada Insinyur Soekarno. Selanjutnya, kira-kira seperti apa ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu dalam rangka mewujudkan cita-cita politik luar negerinya? Ternyata berdasarkan gambar yang sudah Bu Guru tampilkan, Insinyur Soekarno pada saat itu sangat gencar ataupun berupaya keras dalam melakukan promosi ke dunia internasional. Adapun kemudian yang mereka promosikan pada saat itu seperti sebuah konsep atau gagasan yang lahir daripada Insinyur Soekarno pada saat itu, yakni disebut dengan Nasakom. Anak-anakku sekalian, dari perjumpaan kita sebelumnya, adakah yang ingat apa sih yang dimaksud dengan Nasakom? Iya, benar sekali. Nasakom itu adalah sebuah gagasan yang dikeluarkan oleh Insinyur Soekarno, di mana dia ingin membuat harmonisasi antara 3 ideologi terbesar di Indonesia yang ada pada saat itu, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Di mana selanjutnya, adapun elemen-elemen yang terdapat dalam Nasakom ini diharapkan mampu untuk melawan nekolim. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nekolim? Ya, benar sekali. Nekolim adalah neokolonialisme imperialisme. Jadi Bu Guru ulangi, nekolim adalah akronim dari neokolonialisme imperialisme. Artinya ada bentuk kolonialisme dan imperialisme yang baru, di mana bentuk penjajahannya itu secara laten dan tidak kasat mata, tetapi bisa dirasakan dari adanya dominasi-dominasi barat pada saat itu terhadap berbagai sistem politik maupun ekonomi terhadap negara-negara yang lain. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Baik. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan penjelasan terkait masalah seperti apa ya pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sebagaimana yang sudah Bu Guru jelaskan yang lalu, kita menilik dari materi yang terdahulu di mana kita membahas tentang demokrasi liberal. Di sana diketahui bahwa sistem politik luar negeri Indonesia kala itu adalah politik luar negeri yang bebas, aktif. Ternyata anak-anak pada demokrasi terpimpin, hal yang serupa juga berlaku. Di mana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin juga dikatakan merupakan politik luar negeri bebas aktif. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan bebas aktif? Ya, terkait masalah politik luar negeri Indonesia dengan pemaknaan bebas aktif, di mana bebas di sini bisa dimaknai bahwa Indonesia bebas dalam menentukan jalan dan nasibnya sendiri
tidak memihak kepada salah satu blok yang bersitegang dalam dunia pada saat itu. Di mana kita ketahui bahwa ada dua blok pada saat itu, yakni blok barat yang merupakan penganut dari ideologi liberalis kapitalis, kemudian ada blok timur yang lebih kepada paham sosialis komunis. Jadi Indonesia pada saat itu berupaya untuk bersifat netral. Kemudian adapun pemaknaan politik luar negeri yang aktif, bahwasanya ini berarti bahwa Indonesia akan berupaya aktif dalam segala upaya-upaya perdamaian dunia. Bisa dipahami anak Anda? Baik. Nah, terkait masalah bagaimana pelaksanaan atau konkret pelaksanaan politik luar negeri kita pada masa demokrasi terpimpin, jadi ekspektasi kita yang besar pada saat itu ingin menjadi sebuah negara yang netral, tidak memihak salah satu blok. Ternyata dalam pelaksanaannya bisa terlihat bahwa politik luar negeri kita pada saat itu justru condong ke blok timur, di mana hal ini ditandai dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu dengan negara-negara blok timur. Anandaku sekalian, sejak tadi Bu Guru selalu mengatakan blok timur. Apakah kalian paham negara-negara mana saja sih yang merupakan blok timur? Ya, adapun negara-negara yang termasuk dalam penganut sosialis komunis seperti Uni Soviet, kemudian Vietnam Utara, Korea Utara, Cina, dan juga Kamboja, serta negara-negara yang lain. Anandaku sekalian, untuk materi kita hari ini terkait masalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, ada beberapa submateri yang akan kita bahas secara lebih mendalam. Materi yang pertama adalah terkait masalah Oldevo dan Nevo. Kemudian kita juga akan membahas lebih lanjut bagaimana pelaksanaan politik mercusuar. Kemudian kita juga akan membahas terkait masalah gerakan non-blok atau biasa disingkat dengan GNB. Kemudian yang terakhir, kita juga akan membahas terkait masalah terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Anandaku sekalian, sejatinya ketika kita membahas tentang politik luar negeri, tentu terkait masalah bagaimana pembebasan Irian Barat, terlebih ketika penyelesaian Irian Barat itu dibawa kepada forum-forum diplomasi internasional, itu menjadi salah satu bukti bentuk dari politik luar negeri Indonesia. Namun ketika kita menelaah perjumpaan dari pemateri sebelumnya di pertemuan sebelumnya, hal ini sudah dibahas lebih sangat mendalam. Maka untuk pertemuan hari ini, Bu Guru memfokuskan kepada 4 submateri yang sebelumnya Bu Guru sudah jelaskan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja masuk di materi tentang Oldevo dan Nevo. Terkait masalah Oldevo dan Nevo, ini adalah sebuah gagasan yang lagi-lagi berasal dari Insinyur Soekarno, di mana pertama kali dicetuskannya atau dikeluarkannya gagasan ini adalah pada konferensi negara-negara di mana gerakan non-blok yang pada saat itu dilakukan atau diadakan di Serbia, arti di Eropa Tengah, nak ya. Kemudian ini diperkirakan terjadi di tahun 1961. Nah, untuk memahami bagaimana kalian bisa membedakan antara Oldevo dan Nevo, mari kita simak penjelasan Bu Guru di layar TV. Jadi membahas tentang Oldevo atau All Established Forces, di mana fokus Anandaku sekalian adalah harus ke kata all. All atau tua atau lama, sehingga adapun ciri-ciri daripada Oldevo itu adalah beranggotakan negara-negara lama yang notabene-nya sudah mapan. Kemudian negara-negara yang sudah mapan ini tentu akan sejalan dengan mereka atau negara-negara ini pro dengan konsep kapitalisme. Bisa dilihat anak-anak ya di layarnya. Kemudian terkait dengan ciri yang kedua lagi, itu pasti akan sejalan dengan
mereka rata-rata negaranya pro dengan kolonialisme. Nah, sekarang kita lihat negara-negara mana saja sih yang termasuk dalam negara-negara Old Devo. Negara-negara yang termasuk di sini seperti Amerika Serikat, kemudian ada Prancis, kemudian ada Inggris, itu wilayah-wilayah untuk Eropa, sedangkan wilayah di Asia sendiri yang termasuk dalam Old Devo itu seperti Jepang. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi di pembahasan tentang NEVO atau Newly Emerging Forces, di mana kata kuncinya di sana adalah dari kata new, berarti kebalikan dari Old Devo. Nah, selanjutnya itu ciri-cirinya adalah mereka negara-negara yang notabene-nya baru apa? Baru merdeka. Kemudian mereka non-kapitalis. Kemudian yang terakhir, mereka juga non-kolonialis. Intinya, NEVO itu adalah kebalikan dari Old Devo. Di mana kita lihat negara-negara yang termasuk dalam NEVO itu antara lain Indonesia itu sendiri, kemudian India, dan juga negara Asia Afrika secara umum yang masih berjuang untuk memerdekakan diri atau baru saja merdeka. Bisa dipahami anak-anak? Baik, mari kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Terkait masalah bagaimana pelaksanaan politik luar negeri pada masa demokrasi liberal, di sana tadi pada penjelasan Bu Guru sebelumnya dikatakan bahwa Indonesia dikatakan lebih condong ke blok timur. Di mana hal ini juga dibuktikan dengan Indonesia ini ternyata lebih banyak bekerja sama dengan negara-negara anggota NEVO. Jangankan bekerja sama, Ananda. Sebelumnya Bu Guru sudah sampaikan bahwa Indonesia itu sendiri juga termasuk dalam negara NEVO atau negara-negara NEVO. Di mana bukti konkretnya lagi itu bisa diperkuat dengan dibangunnya atau dibuatnya poros Jakarta-Peking. Yang pertama, itu mempertegas hubungan antara Indonesia dengan Cina. Kemudian yang kedua, dibentuknya poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang. Ini mempertegas hubungan antara Jakarta, Kamboja, Vietnam Utara, dan Pyongyang atau yang tidak lain merupakan Korea Utara. Selanjutnya, apa yang menjadi dampak dari pembuatan poros tersebut? Karena tadi dikatakan bahwa tentu ini akan menunjukkan bahwa adanya kesan Indonesia memihak pada blok timur atau dalam hal ini negara-negara NEVO, maka adapun yang menjadi dampak dengan adanya poros ini tentu akan berdampak pada ruang gerak diplomasi Indonesia, ruang gerak diplomasi kita pada saat itu dikatakan semakin terbatas dan sempit. Kemudian dampak yang kedua adalah Indonesia akan lebih tampak lagi, terkesan lagi memihak kepada salah satu blok, dalam hal ini sosialis komunis. Nah, seperti itu kira-kira terkait masalah Old Devo dan NEPO. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait masalah politik mercusuar. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Soekarno pada saat itu, di mana adanya anggapan bahwa Indonesia lah yang akan menjadi mercusuar yang menerangi seluruh dunia, seluruh negara-negara dalam hal ini terutama NEVO di seluruh dunia. Ini tentu menunjukkan adanya cita-cita besar dari Bung Karno pada saat itu, anak-anak. Kenapa? Karena beliau ternyata ingin menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara yang dipandang dan kemudian dianggap mampu bersaing dengan negara-negara lainnya di dunia. Jadi sebuah cita-cita yang sangat besar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian upaya Insinyur Soekarno dalam melakukan tadi politik mercusuarnya. Nah,
Upaya-upaya yang dilakukannya itu ditandai dengan pelaksanaan pesta olahraga besar-besaran, di mana ini terjadi di sekitar tahun 1962 hingga 1967. Di mana pesta olahraga besar-besaran yang dilakukan pada saat itu biasa juga dikenal dengan Ganevo atau Game of New Emerging Forces, di mana ada dua hal atau inti pokok yang harus Ananda kupahami dalam materi ini, di mana adapun yang kemudian menjadi fokus dari politik mercusuar, yang pertama Nanda, yaitu terkait bagaimana dilaksanakannya sebuah perayaan atau aktivitas besar skala internasional. Jadi, Bu Guru tandai itu lebih kepada aktivitas atau activity, di mana itu terkait masalah penyelenggaraan sebuah kegiatan yang besar. Kemudian yang kedua, ada aktivitas, tentu ada yang berbentuk fisik. Yang berbentuk fisik itu ditandai dengan dijalankannya beberapa proyek-proyek pembangunan yang merupakan hasil dari politik mercusuar. Nah, yang selanjutnya proyek-proyek itu biasa juga dikenal dengan proyek-proyek mercusuar. Mari kita telah satu persatu gambar-gambar yang sudah Bu Guru tayangkan di layar TV Smart kita. Di gambar pertama, itu ada gambar GBK atau Gelora Bung Karno atau juga Stadion Senayan, di mana tempat inilah nantinya yang akan dijadikan sebagai tempat dilangsungkannya Ganevo. Kemudian di gambar kedua, ada yang tahu Ananda gambar apa itu? Ya benar, ini adalah gambar Tugu Monumen Nasional atau biasa kita kenal dengan Monas. Ternyata Monas ini adalah sebuah bangunan ikonik Indonesia yang juga ada karena adanya proyek mercusuar pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian yang ketiga, yaitu patung selamat datang yang berada di bundaran Hotel Indonesia. Keduanya ternyata juga termasuk dalam proyek mercusuar pada saat itu. Kemudian ada juga gedung MPR dan DPR. Kemudian ada patung Dirgantara atau biasa kita kenal dengan patung Pancoran. Kemudian yang terakhir ada jembatan Ampera di Palembang. Kesemuanya itu merupakan proyek-proyek mercusuar di mana tujuan daripada pembangunan bangunan ikonik ini sesungguhnya adalah agar Indonesia pada saat itu bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang besar, berpengaruh, mampu untuk membangun bangunan-bangunan yang besar sehingga bisa kemudian diperhatikan dan menjadi bisa dikategorikan bersaing dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dampak dari pembangunan besar-besaran proyek mercusuar. Nah, ternyata anak-anak dikatakan bahwa pembangunan besar-besaran proyek mercusuar ini berdampak pada kondisi ekonomi kita pada saat itu yang dikatakan semakin berat. Wah, kenapa dikatakan berat ya? Iya, logikanya adalah ketika kita membangun sebuah bangunan besar ikonik, tentu akan memerlukan anggaran yang besar. Sementara ekonomi kita pada saat itu juga dikatakan tidak stabil dan inilah nanti yang akan menjadikan kondisi ekonomi kita semakin berat. Nah, selanjutnya kondisi ekonomi yang semakin berat ini nanti akan berdampak pula dengan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Apa bukti bahwasanya Indonesia pada saat itu mengalami krisis ekonomi? Salah satunya adalah dengan terjadinya lonjakan harga bahan-bahan pokok, terutama harga minyak tanah pada saat itu, dan terjadinya inflasi yang tinggi. Nah, di mana masalah-masalah yang terjadi pada saat itu di bidang ekonomi tentu akan berdampak secara langsung untuk masyarakat Indonesia, maka ini juga berdampak atau berpengaruh pada pudarnya kepercayaan rakyat Indonesia pada saat itu kepada pemerintahan. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang gerakan non-blok atau GNB. Nah, adapun GNB ini didirikan untuk menyikapi persaingan antara blok barat dan blok timur pada awal tahun 1960-an. Di mana kita ketahui bahwa kedua blok ini ya lahir
ya terutama pasca Perang Dunia Kedua, dan di mana ini nanti juga yang akan berlangsung lagi sebagai Cold War atau Perang Dingin, di mana bersitegannya kedua blok ini nanti bisa dikatakan mengancam perdamaian dunia. Maka pada saat itu Indonesia berperan aktif bagaimana caranya terjadi atau terbentuk sebuah gerakan yang kita kenal dengan GNB, yang lagi-lagi bagaimana kita meluruskan kembali posisi kita sebagai sebuah negara yang tidak memihak kepada salah satu blok. Selanjutnya, kita akan masuk kepada negara-negara mana saja yang menjadi pemrakarsa dari GNB. Yang pertama, itu ada Indonesia, di mana Indonesia dalam hal ini yakni Presiden Insinyur Soekarno. Kemudian pihak yang kedua adalah Perdana Menteri Jawaharlal Nehru yang merupakan Perdana Menteri dari India. Kemudian yang ketiga dari negara Mesir, yakni ada Gamal Abdul Nasser. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada Joseph Broz Tito, Presiden Joseph Broz Tito yang merupakan Presiden Yugoslavia. Dan terakhir ada Perdana Menteri Kwame Nkrumah yang merupakan Perdana Menteri dari negara Ghana. Jadi dilihat dari pemrakarsa GNB pada saat itu anak-anak, terdapat 5 negara pemrakarsa di mana selanjutnya akan disusul dengan bergabungnya negara-negara lain sebagai anggotanya. Baik, sekarang kita lanjut lagi kepada tujuan pendirian gerakan non-blok, di mana kita ketahui tadi bahwa GNB ini didirikan di sekitar awal tahun 1961, di mana adapun tujuan dari pendirian GNB ini adalah pertama, menentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi tidak perlu lagi dong ada penjajahan di atas muka bumi ini. Kemudian bagaimana GNB ini memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Jadi bagaimana penyelesaiannya itu tidak dilakukan dengan jalur perang tetapi secara diplomasi yang lebih damai. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai hanya oleh negara-negara maju. Kemudian yang keempat adalah bagaimana membantu perdamaian dunia, yang dalam hal ini pada saat itu GNB sangat aktif dalam menyelesaikan ketegangan antara negara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Baik, selanjutnya kita melihat dari gambar yang sudah Bu Guru tayangkan, ternyata terkait masalah gerakan non-blok, Indonesia jauh sebelum terbentuknya gerakan non-blok ini sudah dikatakan memiliki peranan besar. Mengapa? Karena ternyata gagasan untuk mendirikan gerakan non-blok atau GNB ini sebelumnya pada masa konferensi Asia Afrika yang terjadi di bulan Juli 1955 tepatnya di Bandung, itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi hal inilah yang menyebabkan sehingga Indonesia dipandang memiliki peranan yang sangat besar daripada bagaimana terbentuknya gerakan non-blok. Baik, selanjutnya materi yang terakhir, kita akan membahas tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Adapun yang dimaksudkan dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia anak-anak adalah sebuah konflik bersenjata di mana hal ini dipicu karena Malaysia pada saat itu ingin membentuk Federasi Malaysia. Nah, mari kita bahas terlebih lanjut bagaimana atau apa yang menjadi latar belakang terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi dikatakan bahwa adanya keinginan dari Perdana Menteri Malaysia pada saat itu yang ingin membentuk Federasi Malaysia, di mana Federasi Malaysia ini adalah untuk menggabungkan negara-negara yang merupakan jajahan Inggris pada saat itu di Asia Tenggara yang meliputi Sabah, Sarawak, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dan ternyata pada saat itu bukan hanya ditentang oleh Indonesia, tetapi Filipina juga muncul sebagai negara yang menentang terjadinya federasi atau terbentuknya Federasi Malaysia. Nah, kemudian mari kita membahas apa yang menyebabkan sehingga Filipina melakukan penentangan terhadap terbentuknya Federasi Malaysia. Ternyata hal ini terkait dengan wilayah Sabah, di mana menurut orang Filipina,
Sabah itu secara garis historis itu dulunya menjadi wilayah dari Kesultanan Sulu, Filipina. Jadi menurut mereka, Sabah itu seharusnya menjadi wilayah Filipina. Sedangkan adapun yang menyebabkan sehingga Indonesia pada saat itu bersikeras untuk menentang terbentuknya Federasi Malaysia adalah karena Indonesia mengkhawatirkan muncul lagi neokolonialisme baru Inggris di Asia Tenggara. Yang tentu ini sangat berbahaya anak-anak. Kenapa? Karena tentu ini juga akan menghambat dan menghalangi terjadinya gerak revolusi yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini Bu Guru sudah menayangkan beberapa kronologi terkait masalah terjadinya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Kronologi yang pertama, yaitu di tanggal 16 September 1963, di mana pada saat itu dikatakan Perdana Menteri Malaysia memproklamirkan berdirinya Federasi Malaysia. Yang harus Anandaku ketahui bahwa ternyata sebelumnya itu sudah ada perjanjian yang mengatur anak-anak. Di mana perjanjian itu biasa dikenal dengan perjanjian Mafildo. Mafildo itu adalah singkatan dari negara yang kemudian bersepakat pada saat itu, yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia, di mana Filipina dan Indonesia pada saat itu menyetujui terbentuknya Federasi Malaysia dengan catatan atau syarat bahwa wilayah-wilayah tadi yang ingin diklaim seperti Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura itu memang bersedia untuk bergabung secara sukarela terhadap Federasi Malaysia. Di mana kemudian hasilnya ini nanti akan dibebankan kepada PBB pada saat itu. Jadi yang seharusnya menyelesaikan konflik ini adalah Dewan Keamanan PBB. Tapi ternyata sebelum PBB pada saat itu menyelesaikan tugasnya, Perdana Menteri Malaysia tepatnya 16 September 1963 itu sudah memproklamirkan berdirinya Federasi Malaysia. Dan inilah yang kemudian menyebabkan munculnya reaksi keras pada saat itu daripada Insinyur Soekarno, di mana tidak menunggu lama, kronologi selanjutnya Nanda, 17 September 1963, Insinyur Soekarno dalam hal ini Indonesia pada saat itu melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kemudian ada pun upaya yang lain yang bisa kita lihat dari kronologi selanjutnya, yaitu di tanggal 3 Mei 1964, di mana pada saat itu dikeluarkanlah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora, di mana isi dari Dwi Kora ini adalah Indonesia harus memperkuat barisan dan kekuatan revolusinya, kemudian Indonesia harus membantu negara-negara seperti Singapura, kemudian Brunei dan yang lainnya untuk segera memerdekakan diri, dan bagaimana Indonesia menggagalkan berdirinya negara boneka Malaysia. Kemudian ternyata hal ini semakin komplit. Kenapa? Karena ternyata Malaysia pada saat itu mendapatkan tawaran untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB dan sebagai anggota tidak tetap. Di mana pada saat itu Indonesia dalam hal ini Insinyur Soekarno mengeluarkan ultimatum bahwasanya ketika ini terjadi maka Indonesia akan menyatakan diri keluar dari PBB. Tapi apa yang terjadi? Upaya yang kita lakukan pada saat itu gagal. Tepatnya tanggal 7 Januari 1965 Malaysia dinyatakan sebagai anggota tetap Dewan PBB. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan Insinyur Soekarno dalam hal ini pada saat itu mengambil kebijakan Indonesia keluar dari PBB. Yang harus Anandaku ketahui bahwa negara pertama, bahkan dikatakan satu-satunya negara yang pernah menyatakan diri keluar daripada PBB itu adalah Indonesia. Jadi kita pada saat itu memperjuangkan apa ya kesadaran yang kita perjuangkan, sehingga kita harus kemudian konsisten dengan apa yang kita keluarkan, ultimatumkan sebelumnya, bahwasanya Indonesia pada saat itu menyatakan diri keluar dari PBB. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Terjadi demonstrasi Kuala Lumpur atau demonstrasi yang terjadi di Malaysia, di mana pada saat itu ini menjadi bentuk reaksi Malaysia atas kekecewaan terhadap
respon yang diberikan oleh Insinyur Soekarno. Namun tahukah anak-anakku sekalian, ada sesuatu hal yang sangat berarti pada saat itu yang terjadi. Kenapa? Karena ternyata dalam jalannya, demonstrasi Kuala Lumpur pada saat itu, lambang negara kita diinjak-injak. Jadi ada aktivitas di mana lambang negara kita pada masa demonstrasi Kuala Lumpur itu diinjak-injak. Dan inilah yang menjadikan kemarahan besar daripada Indonesia pada saat itu, hingga selanjutnya Soekarno mengeluarkan sebuah pidato untuk bagaimana kita berjuang bersama melawan daripada ketidakbenaran yang dilakukan oleh negara tetangga kita pada saat itu, di mana pidatonya itu dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Anak-anakku sekalian, terkait masalah materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini, kira-kira seperti itu terkait masalah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk selanjutnya, mari kita masuk pada sesi Mari Berlatih. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah Bu Guru sampaikan. Pertama, mari kita saksikan anak-anak. Pertanyaan pertama seperti ini. Konsep pemikiran Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah mempersatukan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan, baik nasionalis, komunis, dan agama. Konsep penyatuan ini dikenal dengan istilah, pertanyaan ini sangat mudah ya anak-anak, anak-anakku bisa memberikan jawabannya di kolom chat. Dan benar sekali anak-anak, jawaban untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah C. Nasakom. Jadi meskipun tadi dibolak-balik ya, nasionalis, komunis, agama, itu tetap masih menunjukkan konsep pemikiran Soekarno yaitu Nasakom. Kemudian pertanyaan yang kedua, penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah terbentuknya poros Jakarta-Peking menunjukkan Indonesia memihak blok timur. Kemudian B, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di daerah konflik. Kemudian C, menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan KAA di Bandung, Jawa Barat. Kemudian opsi D, membantu Timor Timur meraih kemerdekaan. Dan opsi yang terakhir, opsi E, kecenderungan Indonesia bekerja sama dengan negara blok Barat. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan ini yang mana ya anak-anak? Kalian bisa mengisinya di kolom chat. Dan benar sekali, jawaban untuk pertanyaan ini adalah A. Terbentuknya poros Jakarta-Peking yang memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Cina yang menunjukkan Indonesia memihak pada blok timur. Baik, selanjutnya. Dalam hubungan luar negeri Indonesia, Indonesia membagi kekuatan dunia menjadi Old Devos dan Nevos. Adapun yang dimaksud dengan Old Devos adalah A. Negara-negara maju tetapi baru merdeka. B. Negara-negara Asia Afrika yang menginginkan kebebasan. Kemudian C. Negara-negara yang pernah mengalami penjajahan bangsa Eropa. Atau D. Negara-negara mapan yang kapitalis dan imperialis. Kemudian E. Negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Silakan anak-anakku memberikan responnya di kolom chat. Dan benar sekali, jawaban untuk pertanyaan ini adalah Delta atau negara-negara mapan yang kapitalis dan imperialis kolonis. Baik, pertanyaan terakhir. Perhatikan telaah kebijakan politik luar negeri. Bisa dibaca sendiri anak-anak beberapa poinnya. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Dari data di atas, yang merupakan kebijakan politik luar negeri di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, kira-kira poin berapa saja anak-anak? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Anak-anakku bisa memberikan jawabannya di kolom chat. Dan benar sekali anak-anak, jawaban untuk pertanyaan ini adalah A. 1, 2, dan 5. Bisa dipahami anak-anak? Baik. Kemudian adapun respon terakhir yang Bu Guru ingin berikan kepada kalian,
Silakan Anandaku dan juga yang terhormat Bapak Ibu pendamping yang ada di sekolah masing-masing memindai link QR Code yang sudah kami tayangkan di layar TV Smart kalian masing-masing yang ada di sekolah. Link pertama itu terdapat modul yang sudah dibentuk atau disusun oleh tim Smart yang berasal dari beberapa daerah. Kemudian ada juga link refleksi di mana saya sangat terbuka untuk mendapatkan saran dari Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Kira-kira dalam pembelajaran kali ini, adakah hal yang mesti saya perbaiki? Terima kasih atas responnya. Selanjutnya, anak-anak Anandaku sekalian, para generasi smart, tidak terasa sampai juga kita di penghujung acara atau kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bu Guru ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangsi pemikiran melalui kolom chat tadi yang bisa diberikan, kemudian bagaimana keaktifan Anandaku sekalian dalam pembelajaran hari ini. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan salam kebanggaan kita, yakni salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas.